Bab 576, Aku menatapmu. Bai Xiaochun hampir tidak bisa mengendalikan napasnya saat dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan menggenggam. Menyebabkan pagoda penampung jiwa terbang keluar dari tangan pembudidaya jiwa dan terbang ke arahnya. Begitu dia memilikinya, dia mengirim beberapa perasaan ilahi ke dalam, dan mendeteksi kekuatan spasial yang kuat yang dirancang secara unik untuk memelihara jiwa. Sekarang setelah spekulasi dikonfirmasi, matanya mulai bersinar dengan cahaya terang. Jadi, aku benar. Pagoda Soul Hoarding benar-benar seperti tas memegang. Kecuali, mereka secara khusus dirancang untuk menahan jiwa pendendam. Jika kamu memasukkan jiwa ke dalam tas berisi, mereka perlahan-lahan merosot dan akhirnya hilang begitu saja. Tetapi jika kamu menempatkan mereka di pagoda penampung jiwa, mereka akan tetap dalam kondisi sempurna selamanya. Selain itu, alasan aku tidak bisa menyulap nyala api berwarna 11 bukanlah kurangnya kemampuan dengan teknik, atau masalah yang muncul selama proses. Alasannya, adalah karena jiwa-jiwa yang aku gunakan untuk mencoba membuat api yang 11 warna sudah mulai merosot. Meskipun mereka hanya mengalami sedikit kemunduran karena mereka berada di dalam kantung penahanan. Sedikit kemunduran dengan kelompok jiwa yang begitu besar akhirnya akan membangun ketidakstabilan besar. Ketidakstabilan hanya akan menjadi lebih kuat sampai akhirnya, itu mengarah ke peledakan. Jadi pada dasarnya, jika aku menyimpan jiwa-jiwa pendendam di dalam pagoda penimbunan jiwa, maka ketika tiba saatnya untuk menyulap api, aku seharusnya tidak memiliki masalah sama sekali. Aku pasti bisa menyulap nyala api berwarna 11. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun lebih bersemangat dari sebelumnya, dan tidak sabar untuk menguji teorinya. Ketika Zhou Yixing dan dua pembudidaya jiwa melihat betapa bersemangatnya Bai Xiaochun, tidak ada dari mereka yang benar-benar yakin apa yang sedang terjadi. Zhou Yixing agak terkejut, tetapi dua pembudidaya jiwa mulai bersemangat, yakin bahwa ahli nujum Grandmaster ini akan membantu mereka. Memutuskan bahwa yang terbaik adalah menyerang ketika setrikanya panas, mereka bertukar pandang, lalu menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Grandmaster, kata salah satu dari mereka, ada banyak jiwa pendendam di pagoda penimbunan jiwa itu. Adapun tambahan di luar apa yang diperlukan untuk meramu obat jiwa yang bersangkutan, tolong jaga mereka sebagai sarana kami untuk meminta maaf atas semua yang terjadi sebelumnya. Petik 2. Mengabaikan Zhou Yixing dan dua pembudidaya jiwa, Bai Xiaochun terus memeriksa pagoda penimbunan jiwa dengan akal ilahi, dan kemudian mulai menghitung berapa banyak jiwa yang ada di dalam. Dari nomor itu, dia bisa mengatakan bahwa suku Black Mountain sama-sama cemas tentang masalah yang telah mereka bawa ke perhatiannya, dan juga tulus dalam tawaran mereka. Merasa sangat senang, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantu kamu membuat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba dia melihat ke atas ke langit. Segera, seberkas cahaya menjadi terlihat melesat di udara dengan kecepatan luar biasa saat langsung menuju suku Black Mountain. Bahkan sebelum itu tiba, aura lingkaran besar formasi inti meletus dari dalam, menyebabkan sinar cahaya bersinar terang di langit malam. Semua orang di suku Black Mountain terguncang, dan orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya tersentak. Adapun dua pembudidaya jiwa berdiri di dekat Bai Xiaochun, wajah mereka jatuh saat mereka melihat ke atas. Zhou Yixing jelas terkejut, dan murid-muridnya mengerut ketika ia menyadari bahwa siapapun pendatang baru ini, ia memiliki basis budidaya yang dalam yang setara dengan miliknya. Semua orang menyaksikan ketika berkas cahaya mencapai posisi di atas suku Black Mountain. Dan kemudian menghilang untuk mengungkapkan seorang pria parubaya dengan rambut hitam panjang yang mengalir di atas bahunya. Dia memiliki fitur rata-rata, tetapi aura pembunuhannya sangat kuat. Selain itu, ia dikelilingi oleh kabut hitam, di mana kadang-kadang bisa terlihat wajah bengkok yang tampaknya adalah jiwa pendendam. Fluktuasi yang berasal dari manusia bukanlah fluktuasi kekuatan jiwa dari seorang penggarap jiwa. Tidak, pria ini adalah ahli nujum. Segala sesuatu dan semua orang di daerah itu terguncang oleh sosok luhur yang menatap dari sudut matanya pada apa yang terjadi di bawah. Setelah melihat Zhou Yixing, tatapannya jatuh ke Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian dia melihat pagoda penimbunan jiwa. Pada saat itu, sinar dingin muncul di matanya, dan dia melihat kedua pembudidaya jiwa. Apakah kamu para pemimpin suku Black Mountain? Katanya dengan dingin. Melangkah maju dan menawarkan salam. Dari nada suaranya, dia tampak seperti penguasa utama di daerah ini, seolah-olah kehadirannya hanyalah keberuntungan bagi suku Black Mountain.
Hampir segera, dua penggarap jiwa melangkah maju dengan gugup dan kemudian menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam sambutan resmi. Salam ahli nujum yang mulia, mereka berdua menggema. Aku, Li Feng, ada di sini untuk menyelesaikan masalah 500 porsi obat jiwa tingkat rendah suku Black Mountain kamu. Jadi serahkan pagoda penimbunan jiwa itu. Li Feng jelas tidak mengajukan permintaan, dan berharap kata-katanya akan segera dipatuhi. Jika tidak, dia akan meruntuhkan seluruh area ke tanah. Sebenarnya, seluruh alasan dia datang ke sini adalah karena dia telah melewati daerah itu dan telah mendengar berita bahwa Black Mountain Tribe menawarkan pagoda penimbunan jiwa dengan imbalan sejumlah besar. Obat jiwa tingkat rendah. Prospek mendapatkan pagoda penampung jiwa sangat memikat hati Li Feng. Setelah semua pagoda penimbunan jiwa relatif biasa di kalangan klan ahli nujum, tapi Li Feng adalah pembudidaya nakal. Baginya, membayar harga 500 porsi obat jiwa tingkat rendah untuk mendapatkan pagoda penampung jiwa pasti akan sangat berharga. Segera setelah dia mendengar berita itu, dia bergegas ke markas suku. Sayangnya, begitu dia melihat bahwa pagoda penumpukan jiwa ada di tangan Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa dia mungkin tiba agak terlambat. Namun, itu adalah kesempatan yang terlalu penting baginya untuk menyerah begitu saja. Dan selain itu, dia masih yakin bahwa dia bisa mendapatkan pagoda penimbunan jiwa untuk dirinya sendiri, terlepas dari apakah dia datang terlambat atau tidak. Bai Xiaochun hanya berdiri di sana, berkedip beberapa kali tetapi menahan komentar. Dua pembudidaya jiwa Black Mountain Tribe agak terkejut. Sebelum Bai Xiaochun muncul, mereka akan sangat gembira saat kedatangan Li Feng. Tapi sekarang ada dua ahli nujum untuk berurusan, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jelas, mereka tidak ingin menyinggung salah satu dari mereka. Setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, salah satu dari mereka berkata, Yang mulia, Grandmaster lain ini sudah setuju untuk membantu kami. Petik 2 titik. Sebagai tanggapan, tatapan Li Feng menajam, menjadi sesuatu seperti cahaya pedang yang melesat ke arah Bai Xiaochun. Urusan wilayah ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya. Lebih jauh, aku ingin pagoda penimbunan itu. Berikan padaku segera. Tatapannya menakutkan untuk dilihat dan kata-katanya diucapkan dengan kesombongan yang luar biasa. Dari tatapan dingin di matanya, dia jelas akan sangat marah jika Bai Xiaochun tidak melakukan persis seperti yang dia katakan. Ada juga rasa jijik tertentu dalam sikapnya yang dingin, rasa jijik yang lahir dari rasa percaya diri tertinggi. Bai Xiaochun menatap Li Feng dengan marah. Sejauh yang dia ketahui, dia telah melakukan hal yang benar dengan menahan diri untuk tidak mengintimidasi orang, tetapi di sini seseorang datang untuk mencoba dan menggertaknya. Itu benar terutama mengingat bahwa pagoda penimbunan jiwa dipertaruhkan. Pagoda itu sangat penting baginya, dan bukan sesuatu yang akan ditinggalkan begitu saja. Apa yang kamu lihat? Kata Li Feng, matanya berkedip dingin. Aku melihatmu. Jawab Bai Xiaochun, menjulurkan lehernya. Ada masalah dengan itu. Saat dia menatap, dia merenungkan itu, sepanjang hidupnya, dia tidak pernah dikalahkan dalam kontes menatap. Menimbang itu, dia benar-benar membuat tatapannya terlihat lebih garang saat dia menatap Li Feng. Dua pembudidaya jiwa dari suku Black Mountain memandang Li Feng dan kemudian Bai Xiaochun, dan akhirnya hanya menghela nafas. Pada titik ini, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa tentang situasi ini, dan hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana keadaan terjadi. Selain itu, selama mereka mendapatkan apa yang mereka cari dari kesepakatan, tidak masalah bagi mereka yang menang pada akhirnya. Setelah beberapa saat bernafas, Li Feng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, itu adalah tawa yang dingin dan menghina yang sepertinya mengatakan dia tidak ingin menurunkan dirinya ke tingkat berbicara panjang lebar dengan Bai Xiaochun. Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, di dalamnya muncul nyala 10 warna. Hampir segera, api 10 warna menyebabkan cahaya malam memudar tumbuh lebih redup. Suku Black Mountain hampir segera mulai menangis karena terkejut. 10 api berwarna. Surga, dia berada di puncak peringkat ahli necromancer. Orang-orang liar semua mulai berlutut untuk bersujud. Orang liar bukanlah satu-satunya yang terkejut. Pikiran dua kultivator jiwa terguncang, dan mereka segera bergegas maju untuk bersujud, merasa benar-benar terguncang. Puncak dari peringkat ahli necromancer. Necromancer seperti itu sangat langka. Dengan hanya sedikit kemajuan, dia akan mencapai peringkat terrestrial. Petik 2 titik.
Seorang ahli nujum seperti itu setuju untuk meramu obat jiwa bagi kita adalah keberuntungan bagi suku kita. Aku tidak bisa percaya bahwa Li Feng ini berada di puncak peringkat Master Necromancer. Luar biasa, luar biasa. Sepertinya kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2 titik titik. Dari samping, Zhou Yixing merasa sangat gembira pada kesempatan untuk menertawakan kemalangan Bai Xiaochun. Jika Li Feng bisa menghancurkan Bai Necromancer ini dalam pertempuran, maka Zhou Yixing akhirnya akan bebas dari situasinya saat ini. Ayo, pikirnya, mulai berkelahi. Bawa dia keluar. Li Feng sangat senang dengan reaksi orang banyak. Yang benar adalah bahwa dia baru saja berhasil menyulap api 10 warna, sehingga perasaan yang dipuja untuk menunjukkannya di depan umum adalah hal yang cukup baru baginya. Menatap Bai Xiaochun dengan mencibir dingin, dia berkata, lepaskan. Bab 577, Bullying. Li Feng benar-benar sangat percaya diri. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun memiliki basis kultivasi yang luar biasa, tetapi dia tidak peduli. Fakta bahwa ia memiliki kekuatan nyala 10 warna di sisinya membuatnya sangat percaya diri untuk dapat memandang rendah hampir semua orang di tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Dia adalah ahli nujum yang mengandalkan sebagian besar api jiwa ketika datang ke pertempuran magis. Selama lawannya bukan ahli nujum peringkat lebih tinggi dari dirinya sendiri, dan memiliki basis kultivasi yang sama, maka ia yakin bisa mengamankan kemenangan. Li Feng menatap Bai Xiaochun, berdecak dingin di dalam hatinya, benar-benar yakin bahwa selama lawannya ini tidak sepenuhnya bodoh, dia tidak akan berani menyebabkan masalah. Bai Xiaochun mengerutkan kening saat dia menatap Li Feng yang agresif. Pada saat yang sama, kata-kata yang diucapkan oleh para penonton mencapai telinganya. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, Li Feng terlalu sombong. Jelas, dia mengeluarkan api 10 warna dalam upaya untuk mencuri guntur Bai Xiaochun. Menggelengkan kepalanya ke dalam, Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Li Feng sama sekali tidak cocok dengannya. Li Feng ini memiliki basis kultivasi formasi inti, tetapi kepribadiannya jelas tidak cocok. Kami para kultivator harus menekankan kualitas batin, dan harus menahan diri dari soboating bombastis. Bahkan jika kamu ingin pamer, kamu tidak harus melakukannya dengan cara yang kasar. Petik 2 titik titik. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah dia harus memusnahkannya hanya dengan satu pukulan, atau menunjukkan kepadanya dengan contoh apa artinya membuat adegan besar. Ketika ia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan, dua pembudidaya jiwa dari suku Black Mountain mulai membuat permintaan samar Bai Xiaochun untuk mengembalikan pagoda penimbunan jiwa. Menimbang bahwa dia hanya bisa menyulap api 7 warna, sedangkan Li Feng bisa menyulap api 10 warna, tampak jelas siapa yang berada di posisi superior. Namun, mereka menjaga permintaan mereka dengan sangat tidak jelas, karena mereka tidak ingin menyinggung Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hanya mengabaikan mereka, mendorong Zhou Yixing untuk membersihkan tenggorokannya dan berbisik, ini bukan tipe orang yang ingin kamu mainkan, yang mulia. Kenapa kita tidak mundur saja? Petik 2 titik titik. Tatapan Bai Xiaochun meningkat. Lebih tidak senang daripada sebelumnya, dia memutuskan bahwa memang sudah waktunya untuk menunjukkan, bukan hanya Li Feng, tetapi semua orang yang hadir, apa artinya membuat keributan. Aku benci kalau orang mencoba pamer di depanku. Pikirnya. Menjulurkan dagunya ke atas dan melihat sekeliling dengan jijik, dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan lidah api 7 warna. Seketika api 7 warna muncul, terlihat aneh bisa terlihat di wajah orang liar dan dua pembudidaya jiwa. Adapun Li Feng, dia tertawa kecil dan berkata, aku pikir kamu sudah digigit sedikit lebih banyak daripada yang bisa kamu kunyah. Bai Xiaochun mendengus. Li Feng, ketika kamu bertemu dengan ahli nujum di Willlands, kamu sebaiknya menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu harus benar-benar menerima nasihat aku ini dalam hati. Petik 2 titik titik. Kata-kata itu terdengar sangat mendalam dan bermakna, dan ditambah dengan rambutnya yang melayang di sekitarnya dan pakaiannya berdesir ditiup angin. Itu membuatnya tampak sangat elegan dan luar biasa. Ada sesuatu yang kuno dalam suaranya, sesuatu yang bergema di langit dan bumi. Nyaris menyedihkan, seolah-olah dia mengingat kembali ingatan masa lalu. Seluruh gambar yang disajikannya langsung terukir dalam-dalam di benak mereka yang hadir. Izinkan aku untuk menjelaskan, lanjutnya.
Kamu tahu, dalam situasi seperti ini, kamu tidak tahu siapa sebenarnya yang kamu hadapi, dan tidak tahu individu luar biasa yang mungkin kamu hadapi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangan kirinya, menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam yang dicurahkan dari pagoda penimbunan jiwa. Begitu jiwa-jiwa muncul, Bai Xiaochun melemparkan api 7 warna di depannya, menyebabkannya menyebar ke lautan api. Kemudian, dia mengirim jiwa-jiwa pendendam yang mengalir masuk. Itu terjadi sangat cepat. Dalam sekejap mata, suara gemuruh bisa terdengar saat lautan api kembali ke telapak Bai Xiaochun, berubah menjadi satu kesatuan. Itu adalah lidah api dengan warna tambahan. Itu telah menjadi api 8 warna. Semua orang liar memandang dengan mata lebar. Api 8 warna. Dia baru saja menyulap api. Petik 2 titik titik. Gelombang tangan mengubah api 7 warna menjadi api 8 warna. Ini. Petik 2 titik titik. Kedua pembudidaya jiwa benar-benar terguncang. Mereka telah melihat ahli nujum menyulap api di masa lalu, tetapi belum pernah melihat orang melakukannya dengan santai seperti yang baru saja dilakukan Bai Xiaochun. Dia telah bergerak dengan sangat lancar, tampaknya mengubah api 7 warna menjadi api 8 warna dengan hampir tanpa usaha. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Di udara, Li Feng sama-sama terpana. Lagi pula, ketika ia menyulap nyala api 8 warna itu selalu merupakan proses yang sangat sulit. Tiba-tiba, dia memiliki perasaan yang sangat buruk, dan hampir kehilangan kendali atas ekspresi wajahnya. Sambil tergelak dingin, dia berkata, kamu pasti sudah banyak berlatih dengan nyala api 8 warna kan? Jadi bagaimana jika kamu telah terjebak pada level itu untuk waktu yang lama? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk berdiri di depan aku. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menatap Li Feng, ekspresinya tenang ketika dia berkata, jika api 8 warna tidak cukup untukmu, bagaimana dengan api 9 warna? Dengan santai melambaikan tangannya, dia menyebarkan api 8 warna ke lautan api, lalu mengirim lebih banyak jiwa pendendam yang keluar dari pagoda penampung jiwa. Tidak ada waktu berlalu sama sekali sebelum lautan api mulai menelan jiwa-jiwa. Terlepas dari kecepatan yang terjadi, jelas ada beberapa pola yang terlibat dalam cara jiwa-jiwa dimasukkan ke lautan api. Kemudian, Bai Xiaochun perlahan-lahan menutup telapak tangannya menjadi kepalan, menyebabkan lautan api jatuh kembali ke dalam genggamannya. Setelah api terkandung di antara jari-jarinya, dia membuka tangannya lagi, mengungkapkan nyala api dengan 9 warna. 9 api berwarna. Orang-orang liar tidak lagi terpana, tetapi tersentak kaget. Mata kedua pembudidaya jiwa itu muncul dari kepala mereka, dan mereka terengah-engah, pikiran mereka terhuyung-huyung di luar kendali. Li Feng mulai gemetar saat dia menatap api di tangan Bai Xiaochun. Cara biasa bahwa ia menyulap api 9 warna adalah sesuatu yang Li Feng belum pernah lihat sebelumnya. Dan membuatnya merasa seolah-olah tingkat tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya membebani dirinya. Tampaknya hampir tak terbayangkan bahwa seseorang dapat menyulap nyala api 9 warna dengan begitu mudah. Jika dia ingin menyulap nyala api 9 warna, dia harus pergi ke meditasi terpencil dan menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan pikirannya sebelum berusaha. Dan bahkan kemudian, dia tidak akan berhasil setiap saat. Ini tidak mungkin, gumamnya, terengah-engah. Tidak ada yang mustahil, kata Bai Xiaochun dengan sedikit menggelengkan kepalanya. Hanya karena kamu pikir ada sesuatu yang sulit bukan berarti semua orang akan merasakan hal yang sama. Maksudku, itu hanya nyala 9 warna itu saja. Terlihat setenang biasanya, dia mengirim lebih banyak jiwa pendendam yang terbang keluar dari pagoda penimbunan jiwa. Mengisi segala sesuatu dalam area 300 meter dan memaksa kerumunan untuk mundur seperti 9 warna nyalanya menyebar ke laut yang mengamuk. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Jiwa-jiwa pendendam bergabung ke laut, sebuah proses yang membutuhkan waktu beberapa saat, setelah itu Bai Xiaochun sekali lagi menutup telapak tangannya menjadi kepalan. Dalam beberapa saat, lautan api yang mengamuk telah menyusut dan tersembunyi di dalam tangannya. Semua orang beralih ke kegilaan pada penampilan Bai Xiaochun, yang membuatnya tampak seperti penguasa utama api. Seolah-olah semua jenis api akan menyerah dan mengakui kesetiaan padanya. Bahkan api 10 warna tidak benar-benar masalah besar. Kata Bai Xiaochun, tersenyum samar. Ketika dia membuka tangannya, semua wajah jatuh ketika cahaya gemerlap meledak ke segala arah untuk mengungkapkan api 10 warna. Lebih jauh lagi, nyala 10 warna ini tampak sangat bersemangat dan hidup, panasnya begitu kuat sehingga ombak beriak, hampir seolah-olah akan menyala.
Semua orang di daerah itu terpaksa mundur lagi, ekspresi terkejut yang sangat di wajah mereka ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Jelas api 10 warna Li Feng jauh lebih redup daripada api Bai Xiaochun. Meskipun memiliki level yang sama, itu jelas jauh lebih lemah. Bersamaan dengan kemunculan nyala 10 warna itu, terdengar seruan kaget dari orang-orang liar, ekspresi ketakjuban total dan total. Puncak dari peringkat ahli Necromancer. Surga, Grandmaster Bai, sebenarnya berada di puncak peringkat Master Necromancer. Kedua pembudidaya jiwa benar-benar terpana, dan sepertinya mereka telah melihat hantu. Tidak pernah dalam imajinasi terliar mereka dapat menduga bahwa Bai Xiaochun akan menyulap api 10 warna, kualitas yang jelas melebihi yang dimiliki Li Feng. Li Feng terlihat gemetaran, dan rambutnya sudah acak-acakan. Saat dia menatap api di tangan Bai Xiaochun, pikirannya mulai berubah menjadi kosong. Mustahil. Ini tidak mungkin. Beberapa saat yang lalu, dia telah melayang di sana dengan perasaan superioritas sepenuhnya. Tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang hadir yang jauh lebih unggul dari dirinya sendiri. Zhou Yixing juga terkejut. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa Bai Xiaochun dapat menyulap api 10 warna, namun api yang saat ini menari di telapak tangannya menyebabkan jantung Zhou Yixing berdebar kencang. Apakah itu benar-benar api 10 warna? Aku belum pernah melihat api 10 warna yang menyilaukan. Zhou Yixing menatap wajah Bai Xiaochun, teror ditulis sendiri. Bab 578, Necromancer Terrestrial. Bai Xiaochun cukup senang dengan semua ekspresi kaget di antara kerumunan yang mengelilinginya. Namun, dia tidak mengizinkan petunjuk apapun untuk menunjukkan di wajahnya, dan pada kenyataannya, berpura-pura seolah dia tidak peduli tentang apa yang sedang terjadi. Setelah melirik lidah api di telapak tangannya, dia menatap Li Feng yang terkejut dan berkata, jika api 10 warna tidak cukup, ya, bagaimana dengan 11 api berwarna? Sebagai tanggapan, orang-orang liar dari suku Black Mountain meletus menjadi sorak-sorai liar, dan dua pembudidaya jiwa mengeluarkan teriakan terkejut. Api 11 berwarna. Hanya ahli nujum terestrial yang bisa menyulap itu. Pantas. Zhou Yixing tersentak, dan di udara, Li Feng gemetar. Sebelum ada dari mereka yang bisa mengatakan apa-apa, mata Bai Xiaochun berkilauan dengan cahaya yang dalam. Waktunya telah tiba untuk menguji apakah analisis sebelumnya benar atau tidak. Dia mengirim perasaan ilahi ke dalam pagoda penimbunan jiwa, yang menggigil ketika mulai mengeluarkan banyak jiwa pendendam. Ketika mereka memenuhi daerah itu, rasa dingin menyebar angin sepoi-sepoi yang membuat tempat itu tampak seperti tanah kematian. Bahkan ketika jiwa pendendam melolong dan berusaha melarikan diri, Bai Xiaochun berkata, nyala api, bubar. Dia melambaikan tangannya, dan api 10 warna menyebar ke segala arah untuk membentuk lautan api besar. Sekali lagi, para penonton mundur ketakutan. Cahaya 10 warna memenuhi langit, dan angin menjerit saat kekuatan nyala api meledak ke segala arah. Lautan api seperti badai topan yang melanda saat melahap semua jiwa pendendam. Untaian seperti kabut yang merupakan jiwa-jiwa yang melarikan diri tidak mungkin cukup cepat untuk keluar dari kobaran api. Dan hanya butuh sekitar 30 napas waktu sebelum seluruh area 3000 meter di sekitar Bai Xiaochun benar-benar tanpa jiwa yang dendam. Lautan api mengamuk dengan cara mengejutkan di sekitar Bai Xiaochun, membuatnya hampir mustahil untuk melihatnya. Semua orang di daerah itu terlihat kaget dan ketakutan, hati mereka babak belur oleh gelombang keheranan. Pada saat ini, Bai Xiaochun benar-benar tampak seperti penguasa api. Itu bahkan lebih menjadi masalah ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, bentuk. Itu hanya satu kata, tetapi tampaknya mengandung kekuatan hukum magis, kekuatan yang memaksa api di daerah untuk mulai menyatu ke telapak tangan Bai Xiaochun. Sebuah proses yang hanya membutuhkan waktu sesingkat-singkatnya. Ketika dia menutup jari-jarinya, setiap api yang terakhir menghilang ke tangannya. Setelah itu, seluruh hadirin memandang dengan napas umpan dan hati yang bergetar. Tidak ada yang berbicara. Zhou Yixing berdiri di sana, jantung berdebar kencang, hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, dan pada saat yang sama, lebih gugup daripada sebelumnya. Ekspresi Bai Xiaochun sama seperti sebelumnya, seolah-olah semua yang terjadi adalah di bawah minatnya. Tentu saja, kebenarannya adalah bahwa dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan menikmati pandangan penonton.
Dia bahkan dengan sengaja memperlambat gerakannya saat dia membuka jari-jarinya. Saat tinjunya terbuka, lidah api muncul, panas yang menyebabkan segala sesuatu di sekitar 3.000 meter di sekitarnya beriak dan berubah. Sensasi intens dari krisis mematikan memenuhi hati semua yang hadir, dan semua orang yakin bahwa sedikit sentuhan api itu akan mereduksi mereka menjadi abu. Pada saat yang sama, guntur bergemuruh di langit di atas, kemunculan nyala api telah membangkitkan tanda surgawi. Semua mata tertuju pada nyala api, yang telah menjadi hal yang paling mempesona dan menarik bagi orang-orang yang hadir. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki Bai Xiaochun mulai mencair, seolah-olah itu tidak bisa menahan panas nyala api. Namun, Bai Xiaochun sendiri tidak terluka sedikit pun. Banyaknya warna di dalam nyala menari dan melompat, sehingga sulit untuk melihat jumlah warna dengan jelas. Namun, siapapun yang memfokuskan kekuatan basis kultivasi mereka di mata mereka akan dengan cepat dapat mengetahui bahwa nyala api memiliki 11 warna. Yang mengejutkan itu adalah nyala api 11. Keheningan singkat terjadi, setelah itu seluruh hadirin bersorak kegirangan dan pujian, menyebabkan gelombang suara bergulir ke segala arah. Apakah itu api yang benar-benar berwarna 11? Aku belum pernah melihat 11 nyala api sepanjang hidupku. Petik 2 titik titik. Api 11 berwarna. Api 11 berwarna. Grandmaster Bai tidak berada di peringkat master, dia adalah ahli nujum terestrial. Petik 2 titik titik. Seorang ahli nujum terestrial. Orang seperti itu akan disambut dengan pujian penuh di klan Necromancer manapun. Faktanya, itu akan sama bahkan di Giant Ghost City. Petik 2 titik titik. Orang-orang liar benar-benar kewalahan, dan bagi dua pembudidaya jiwa, mereka hampir dipukul bisu. Sambil bergetar secara fisik, mereka memandang Bai Xiaochun dengan tak percaya, merasa mereka mungkin akan runtuh setiap saat. Terestrial ahli nujum terestrial. Dia adalah ahli nujum terestrial. Setelah memulihkan akal mereka sampai batas tertentu, mereka segera menjatuhkan diri dan mulai bersujud, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman dan hormat. Bagi mereka ahli nujum terestrial, adalah tipe entitas besar yang bisa mengguncang semua tanah dengan satu langkah kaki. Dan orang seperti itu berdiri tepat di depan mereka. Kemudian mereka berdua merenungkan bagaimana mereka baru saja menyarankan agar dia mengembalikan pagoda penampung jiwa yang mereka tawarkan. Terlepas dari betapa samarnya mereka membuat saran, fakta bahwa mereka telah memukul mereka berdua dengan tingkat ketakutan dan kepanikan yang dalam. Jika mereka memiliki reaksi seperti itu, hampir tidak perlu menyebutkan Li Feng, yang matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Menggigil secara fisik, dia tiba-tiba jatuh dari udara dan mendarat ke tanah. Grandmaster, tolong tenangkan dirimu, katanya, berwajah pucat, ketakutannya semakin dalam sehingga jiwanya mulai bergetar. Fakta bahwa ia mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pernah tersinggung menyebabkan rambutnya berdiri tegak, dan memenuhi hatinya dengan lautan kepahitan dan kesedihan. Pada saat yang sama, ia terkejut bahwa seorang ahli nujum terestrial terkenal akan meramu obat jiwa untuk suku kecil hanya untuk mendapatkan pagoda penimbunan jiwa. Zhou Yixing sama-sama terperangah, dan menatap dengan mata bersinar terang pada Bai Xiaochun. Sebelumnya, dia memiliki keraguan, dan bahkan merasa dicemooh untuk Bai Xiaochun, tapi sekarang, dia sepenuhnya yakin tentang orang macam apa dia, dan hatinya mulai terbakar dengan semangat. Dia tahu pasti bahwa ahli nujum ini tidak bisa menyulap nyala berwarna 11 sebelumnya. Kemudian, setelah tidak banyak waktu berlalu, dia menyulap nyala api itu dengan sangat mudah, bahkan dengan sempurna. Itu membuat Zhou Yixing benar-benar terguncang dan kagum. Lebih dari itu, dia benar-benar merasa bahwa itu adalah keberuntungan baginya untuk menjadi pengikut ahli nujum di bumi. Itu terutama karena kemudahan yang dia nyulap api. Jelas, Necromancer Bai ini sangat berbakat, dan itu berarti selalu ada kemungkinan dia akan mencapai peringkat celestial. Karena Zhou Yixing adalah pengikut pertamanya, dan tidak memiliki orang lain untuk bersaing, itu berarti akan lebih mudah untuk menjilat. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, semangat dan pengabdian Zhou Yixing tumbuh. Bai Xiaochun berdiri di sana sejenak berjemur di tatapan, lalu berdeham dan memandang Li Feng. Baiklah, orang penting seperti aku tidak akan menyerah pada tingkat yang menyebabkan masalah bagi seseorang seperti kamu. Meskipun, mengingat betapa berbakatnya kamu benar-benar perlu mendengarkan aku ketika aku memberitahu kamu untuk tidak menonjolkan diri. Lihatlah betapa mengagumkannya aku. Namun, apakah kamu pernah melihat aku berkeliling untuk memamerkan?
Dia melambaikan tangannya, menyimpan nyala 11 warna itu pergi ke dalam tasnya. Kemudian dia mengayunkan lem bajunya, menjaga dagunya tetap tegak saat dia melenggang kembali ke gua keabadiannya. Li Feng tertawa pahit di hatinya. Sejauh yang dia ketahui, jika Grandmaster ini menganggap dirinya rendah hati, maka dia jelas tidak tahu apa artinya melakukan sebaliknya. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dengan keras. Yang dia lakukan adalah dengan bersyukur menyuarakan persetujuannya. Pada saat yang sama, ia memiliki pemikiran yang mirip dengan yang baru saja dimiliki Zhou Yixing. Jika aku bisa menjadi pengikut ahli nujum terestrial ini, dan menerima beberapa petunjuk sesekali, itu akan menjadi keberuntungan bagiku. Dan bagaimana jika dia bahkan setuju untuk mengajariku beberapa hal? Kehidupan sebagai pembudidaya nakal itu sulit. Dan orang-orang seperti Li Feng jarang mendapatkan kesempatan untuk melihat ahli nujum terestrial. Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan memutuskan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli berapa banyak fauning atau pertempuran yang diperlukan. Dia akan menjadi pengikut ahli nujum ini. Pada saat itu, dia tanpa sadar melirik Zhou Yixing dan berpikir, orang ini pasti sudah menjadi salah satu pengikutnya. Aku harus melakukan yang lebih baik daripada dia. Petik 2. Zhou Yixing memperhatikan pandangan Li Feng, dan bisa menebak apa yang dipikirkannya. Kurang senang, dia memutuskan untuk menjaga kewaspadaannya lebih dari sebelumnya. Tidak mungkin aku akan membiarkan orang ini melampaui aku sebagai pengikut. Keduanya bisa melihat permusuhan dalam pandangan satu sama lain. Babak 579, Rebranding Demas. Alih-alih pergi, Li Feng memilih untuk tinggal di suku Black Mountain, tempat ia menanam dirinya di sisi Bai Xiaochun dan melompat untuk memenuhi setiap permintaannya. Bahkan jika itu berarti melewati neraka dan air yang tinggi. Itu memberi banyak tekanan pada Zhou Yixing, dan juga berfungsi untuk meningkatkan semangat dan pengabdiannya sendiri. Bai Xiaochun tidak mengusir Li Feng. Sebaliknya, dia berkubang dalam perasaan indah karena ada dua orang yang menjilatnya. Ai, aku benar-benar terlalu luar biasa. Kemanapun aku pergi, orang-orang bersujud kepada aku kiri dan kanan. Sangat sulit untuk menolak perawatan seperti itu. Aku kira aku terlalu lunak. Tentu saja, orang-orang liar itu lebih fanatik dengan Bai Xiaochun daripada sebelumnya, dan para penggarap jiwa mulai memperlakukannya seolah-olah dia semacam dewa. Semua energi suku difokuskan untuk memenuhi setiap permintaan yang dibuat Bai Xiaochun, yang menurutnya adalah hal yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia tidak lupa bahwa dia telah berjanji untuk meramu obat jiwa untuk mereka. Namun, sebelum mengambil tugas itu, ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, sesuatu yang tidak bisa ditunda. Malam itu juga, dia mengirim 3 klonnya keluar ke kegelapan untuk berjaga-jaga, dan kemudian menyegel gua abadi dengan banyak mantra terbatas. Akhirnya, dia duduk bersila dan dengan hati-hati membuka topengnya. Setelah topengnya lepas, dia melihat sekeliling dengan waspada. Di luar, klonnya melakukan hal yang sama. Hanya setelah mereka semua yakin bahwa pantai itu bersih, Bai Xiaochun sedikit bersantai. Sekarang aku bisa membuat api 11 warna. Saatnya untuk melakukan peningkatan semangat pada topeng ini dan melihat apakah aku bisa menghapus tanda branding di dalam dan menggantinya dengan milikku. Jika aku melakukan itu, maka tidak ada yang bisa menemukan aku melewatinya. Mata berbinar, dia mengeluarkan wajan penyu dan menyiapkan segala sesuatu dari api 1 hingga 11 berwarna. Setelah melakukan 10 peningkatan roh pertama, ia menempatkan nyala berwarna 11 ke dalam wajan. Hampir seketika, wajan mulai bersinar dengan cahaya keemasan terang yang langsung memenuhi seluruh gua abadi. Energi yang berdenyut dalam cahaya keemasan itu membuat Bai Xiaochun merasa benar-benar terguncang. Untungnya, ini bukan pertama kalinya dia menggunakan nyala api berwarna 11, dia juga melakukannya di dunia ilusi persidangan dengan api. Karena itu, dia mengatur ki dan menenangkan pikirannya, lalu menunggu kura-kura itu menyedot semua cahaya keemasan. Ketika waktunya tepat, dia memasukkan topeng itu ke dalam wajan. Ini pasti akan bekerja. Topeng itu sangat penting, jadi tentu saja Bai Xiaochun sangat peduli dengan bagaimana keadaan bisa berubah. Matanya terpaku pada topeng saat cahaya keemasan di wajan semakin menyilaukan dan tak terbatas, berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu pada topeng itu sendiri.
Kemudian, mereka dengan cepat bergabung bersama, menutupi topeng dan menyebabkan suara gemuruh yang dalam bergema di gua abadi. Akhirnya, tepat di depan matanya, topeng itu mulai mencair. Dalam beberapa saat itu telah berubah menjadi cairan putih susu yang memancarkan aroma harum, aroma belaka yang membuat Bai Xiaochun merasa bersemangat. Peningkatan semangat 11 kali lipat mengembalikan objek ke esensinya. Daun itu berubah menjadi pohon, sedangkan topeng ini menjadi setetes cairan esensi. Cairan putih susu dengan cepat terbentuk menjadi mutiara yang bercahaya dengan cahaya lembut. Yang mengejutkan, pada permukaan mutiara itu adalah desain emas. Saat kura-kura itu mulai gelap, kecemasan Bai Xiaochun meningkat. Akhirnya, dia mengambil mutiara, di mana dia bisa merasakan aura di dalamnya yang mengandung kekuatan ilusi. Dengan hanya merasakan aura itu, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia dikelilingi oleh dunia ilusi. Dia tidak lagi berada di guanya yang abadi, dia berada di surga surgawi, penuh dengan gunung abadi, bangau abadi, bunga roh, dan kabut mistis. Hampir mustahil untuk mengatakan apakah itu nyata atau tidak. Untungnya, sensasi itu dengan cepat berlalu, dan dia kembali sadar. Kemudian, dia melihat dengan curiga pada mutiara yang dia pegang di tangannya. Kekuatan ilusi benda ini jauh melebihi topeng tua. Mungkin ada lebih banyak perbedaan yang harus aku temukan dari waktu ke waktu. Jantung berdebar kencang, dia memeriksa mutiara lebih jauh untuk memastikan tidak ada tanda branding di sana. Baru saat itulah dia menempatkan tanda brandingnya sendiri di atasnya. Mutiara putih itu berkedip-kedip ketika sebuah tautan dibuat di antara dia dan itu. Itu berhasil. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini dengan topengnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Bai Xiaochun mendorong mutiara itu ke dahinya, yang kemudian menghilang ke dalam mata Dharma Heaven Span-nya. Beberapa saat kemudian, fitur wajahnya kabur, dan kemudian berubah kembali menjadi Bai Hao. Pada titik ini, tidak ada celah sedikit pun di topengnya yang menyamar. Apakah itu fluktuasi jiwanya atau aspek lain dari dirinya, tidak ada sedikit pun bukti bahwa dia adalah Bai Xiaochun. Di masa lalu, tokoh-tokoh maha kuasa tertentu seperti para dewa mungkin bisa melihat beberapa kelainan yang disebabkan oleh topeng. Tetapi sekarang, bahkan para dewa pun tidak akan mendapatkan petunjuk apapun. Sementara itu, pada saat Bai Xiaochun mengubah topeng menjadi mutiara dengan menghapus tanda branding sebelumnya dan menggantinya dengan miliknya. Sesuatu terjadi di lokasi yang sangat jauh di Wildlands. Di lokasi itu adalah kota yang mengejutkan yang benar-benar keemasan dan besar tanpa tandingan. Itu hampir terlihat seperti naga emas, memancarkan tekanan kuat yang akan menekan apapun di daerah itu. Kota itu, tidak lain adalah Ark Emperor City. Di tengah-tengah Ark Emperor City, melayang tinggi di udara, adalah daerah yang dipenuhi awan mengambang yang tampaknya berisi kota sendiri di dalamnya. Itu adalah lokasi Istana Kekaisaran. Di dalam istana, di aula yang didekorasi dengan sangat mewah, seorang lelaki tua duduk bersila dalam meditasi. Dia mengenakan pakaian mewah, dan tipe orang yang tampak mengancam tanpa menjadi marah. Dia menempati posisi yang sangat tinggi, tipe yang bisa menentukan nasib puluhan demi puluhan ribu orang dengan satu kata. Basis kultivasinya sangat membingungkan, dan bahkan dari kejauhan ia tampak seperti makhluk ilahi, yang saleh. Saat tanda branding dihapus dari topeng, mata lelaki tua itu terbuka, menyebabkan cahaya keemasan tumpah. Siapapun yang menatap mata itu akan terguncang sampai ke inti. Segera setelah fluktuasi basis kultivasi pria tua itu mulai bergulir, seluruh istana kekaisaran mulai bergetar. Sudah pergi, gumamnya, mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya, menyebabkan pintu utama aula istana berayun terbuka tanpa suara dan mengungkapkan seorang pria parubaya, yang membungkuk dan menggaruk jalan masuk. Grand Heaven Master, yang mulia terkejut oleh fluktuasi basis kultivasi kamu sekarang. Dia telah meminta hambamu yang rendah hati untuk datang dan menanyakan apa yang membangkitkan amarahmu. Petik 2. Sepertinya keagungannya agak terlalu tinggi, jawab pria tua itu. Sekarang aku memikirkannya, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk pergi ke meditasi terpencil. Dengan begitu dia bisa meningkatkan basis budidayanya sedikit dan membangun keberanian. Berikan perintah bahwa Yang Mulia akan memasuki periode meditasi terpencil selama 10 tahun, segera dimulai. Dengan itu, pria tua itu menutup matanya. Kembali di daerah dekat kota hantu raksasa, Bai Xiaochun berada di suku Black Mountain, merasakan wajahnya.
Merasa senang, dia memanggil kembali 3 klonnya, kemudian mempelajari pagoda penimbunan jiwa sebentar sebelum memanggil sekelompok besar jiwa pendendam. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menjepit jari-jarinya bersama-sama, menciptakan sesuatu seperti gaya gravitasi yang menyebabkan awan jiwa berkumpul di telapak tangannya. Saat mereka terbentuk menjadi nyala berwarna satu, ia membentangkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan nyala api berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti sepotong kristal. Jadi, ini adalah obat jiwa. Bai Xiaochun meraih kristal itu, dan bisa langsung merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang berasal dari itu. Kemudian dia mulai mempelajarinya sedikit lebih dekat. Sepertinya cukup sederhana. Satu-satunya kesulitan terletak pada berapa banyak warna yang ada dalam nyala. Jadi, hanya orang yang dapat menyulap nyala yang dapat membuat obat jiwa. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu dapat menggunakan teknik meramu obat nyata untuk membuat obat jiwa lebih baik. Setelah beberapa pemikiran, ia menghasilkan tungku pil, melemparkan obat jiwa ke dalam, dan mulai menggunakan beberapa metode meramu yang ia tahu. Namun, tidak ada yang terjadi. Bai Xiaochun bahkan mengeluarkan beberapa pil obat dan mencoba menggabungkannya dengan obat jiwa. Dia melakukan sedikit usaha ke dalamnya, bahkan menambahkan beberapa tanaman dan tumbuh-tumbuhan, namun, pada akhirnya, mendapat sedikit dari itu. Yah, itu tidak berhasil. Ini menambahkan sedikit kabut obat ke obat jiwa, tetapi itu tidak akan melakukan banyak hal sama sekali. Jelas terlalu banyak pemborosan sumber daya untuk memberikan bantuan dalam budidaya. Tidak layak. Namun, sepertinya aku bisa mendapatkan sedikit efek dengan menambahkan elemen beracun. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja. Meskipun sepertinya sangat disayangkan, tidak ada perubahan berarti pada pengobatan jiwa. Bahkan, hanya ahli alkimia Grandmaster yang akan melihat sedikit perubahan di dalamnya. Namun, semua ini masuk akal mengingat Willlands adalah tempat tanpa tanaman obat dan tumbuh-tumbuhan. Bab 580, Jiwa Demigod. Bahkan setelah studi lebih lanjut, Bai Xiaochun tidak memiliki pilihan lain selain menyerah pada gagasan menggabungkan pengobatan jiwa dengan pil obat biasa. Meskipun dia sedikit kecewa, sama sekali tidak ada cara untuk mendapatkan dua jenis obat yang sama sekali berbeda ini untuk bekerja sama. Baiklah, setidaknya aku tahu cara menambahkan elemen beracun. Mungkin itu akan terbukti bermanfaat pada hari-hari ini. Dengan itu, ia melanjutkan tugas meramu obat jiwa. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada suku Black Mountain bahwa dia akan melakukan ini untuk mereka, dan dia adalah tipe orang yang memenuhi janjinya. Karena itu, hari-hari berikutnya sebagian besar difokuskan pada tugas itu. Semua pekerjaan dilakukan dengan jiwa yang mereka berikan. Mengingat kesulitan yang mereka hadapi, dan betapa Bai Xiaochun berhati lembut, dia tidak memaksakan persyaratan lebih lanjut pada mereka. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun melihat 500 bagian penuh obat jiwa tingkat rendah, dan merasa sangat senang melihat betapa mengesankannya dia. Kurasa tidak seburuk itu bahwa aku menjauh dari tembok besar sementara. Karena aku pandai meramu obat jiwa, aku seharusnya bisa mendominasi pemandangan di Willlands begitu juga di rumah. Dia sangat puas diri, dan tidak bisa menahan nafas betapa luar biasanya dia, kemanapun dia pergi, dia selalu berhasil keluar di atas. Mungkin itu hanya setelan kuatku yang terbesar. Dia memejamkan matanya untuk bersenang-senang dalam perasaan itu, tapi kemudian dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke pemandangan di labirin ketika semua orang diteleportasikan. Itu membuatnya bertanya-tanya di mana guru Dewa Diviner, Song Ke, dan Zhao Long berakhir. Aku ingin tahu di mana mereka sekarang. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan antisipasi saat bersatu kembali dengan mereka di suatu tempat di Willlands. Untuk beberapa alasan itu membuatnya merasa tidak begitu kesepian. Setelah memikirkannya lebih lama, dia berdeham dan kemudian mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya yang menyamar. Dalam beberapa hari terakhir, dia datang untuk menemukan bahwa tidak hanya kekuatan topeng mutiara menutupi auranya sendiri, tetapi juga menyamarkan fluktuasi yang disebabkan oleh menyulap api. Sekarang, dia bisa menyulap api kapanpun atau dimanapun dia mau, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Harta yang sangat indah. Akhirnya, dia mengesampingkan masalah topeng untuk sementara waktu dan mengeluarkan pagoda penumpukan jiwanya untuk memeriksanya. Setelah aku memberikan 500 porsi obat jiwa tingkat rendah ke suku Black Mountain, tugasku di sini akan tercapai.
Meskipun tempat ini tidak buruk, tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Dengan itu, ia merenungkan. Di satu sisi, ia benar-benar perlu memikirkan cara untuk kembali ke tembok besar, tetapi di sisi lain, ia juga ingin mendapatkan formula untuk nyala api 15 warna. Yang paling penting, dia perlu menemukan lebih banyak jiwa dewa. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerobos dari panggung Gold Core ke panggung Naschen Soul. Ini semua kesalahan Nyonya Merah Debu terkutuk itu. Pikiran tentang siapa yang mendorongnya ke dalam kesulitan ini menyebabkan dia mengertakkan giginya. Selain itu, dia sekarang bertekad untuk memastikan bahwa, suatu hari, Nyonya Merah Debu dan Chen Hetian tahu persis betapa hebatnya dia. Sebelumnya, dia telah memindai pagoda penimbunan jiwa sedikit dengan akal ilahi, tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajarinya secara rinci. Sekarang setelah dia selesai dengan tugas pengobatan jiwanya, dia menenangkan dirinya untuk melakukan hal itu, tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana pagoda penimbunan jiwa bekerja. Namun, setelah diperiksa secara rinci, ia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pagoda penumpukan jiwa diisi dengan kabut yang indera ilahinya mengalami kesulitan menusuk. Namun, dia bisa merasakan sensasi usia yang mendalam di dalam pagoda. Ada terlalu banyak kabut itu. Itulah yang membuatnya sulit untuk melihat ke dalam. Baiklah, pagoda penimbunan jiwa, kamu hanya menonton dan melihat bagaimana aku menangani kamu. Karena kamu milik aku sekarang, aku akan menggunakan teknik peningkatan roh untuk membersihkan kamu sedikit. Aku tidak peduli tanda merek siapa yang bersembunyi di dalam diri kamu, aku akan menghapusnya untuk selamanya. Apa yang terjadi dengan topeng itu telah mengesankan Bai Xiaochun. Apa sebenarnya yang bisa ia lakukan dengan benda-benda ajaib yang telah diberikan kepadanya oleh orang lain. Karena itu, dengan sangat rahasia dia mengirim 3 klonnya untuk mengumpulkan lebih banyak jiwa pendendam. Selain itu, ia memerintahkan Zhou Yixing dan Li Feng untuk melakukan hal yang sama, serta seluruh suku Black Mountain. Beberapa hari kemudian, metode bercabang 3 cabang untuk menyerang masalah ini menghasilkan dia memiliki cukup jiwa untuk menghasilkan segalanya dari api 1 hingga 11 berwarna. Malam itu juga, dia menyulap nyala api berwarna 11 yang dia butuhkan. Tanpa ragu sedikit pun, ia kemudian mengeluarkan kura-kura dan melemparkan pagoda penampung jiwa di dalamnya untuk memberikan peningkatan semangat 11 kali lipat. Cahaya keemasan menyala, dan pagoda Soul Hoarding mengubah penampilan. Alih-alih menjadi abu-abu, sekarang menjadi kristal dan indah. Selain itu, ia memiliki desain emas tunggal di permukaannya. Pagoda kecil itu sekarang benar-benar berbeda, dan akan sangat menarik bahkan bagi ahli nujum yang paling kuat. Bai Xiaochun meraih pagoda penimbunan kristal yang terbuat dari kristal dan kemudian dengan gembira mencapnya dengan tandanya. Ketika dia merasakan hubungan tak kasat mata yang muncul sebagai akibatnya, dia akhirnya bisa santai. Sekarang pagoda penimbunan jiwa ini benar-benar milikku, dan aku sendiri. Sambil tertawa, dia mengirim beberapa perasaan ilahi di dalamnya untuk memeriksanya lagi. Kali ini, tidak ada kabut yang menghalangi kemampuannya untuk melihatnya dengan jelas. Tapi kemudian, ekspresinya berubah sangat serius. Dia mengirim lebih banyak kekuatan ke akal ilahinya, menyebabkannya memenuhi seluruh pagoda penimbunan jiwa. Di sana, sangat jauh di daerah yang dulunya tertutup kabut, Bai Xiaochun sekarang bisa melihat bukti mantra penyegelan terbatas. Tanda segel sangat samar, dan tidak akan terdeteksi kecuali setelah pemeriksaan dekat. Tanda pemetraian. Pikiran pertamanya adalah bahwa anggota suku Black Mountain pasti mendekati kematian dengan mencoba menipu dia. Tetapi segera, dia menyadari bahwa itu mungkin tidak terjadi. Berdasarkan apa yang bisa dideteksinya, tanda pemetraian itu tampaknya sama kunonya dengan pagoda penimbunan jiwa itu sendiri. Setelah sedikit berpikir, matanya berkilau, dan dia berusaha membuka tanda pemetraian dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan bahwa tanda itu tampaknya dibuat dari aura kematian. Tanpa ledakan besar rasa ilahi, tidak mungkin untuk membuka. Bahkan, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia saat ini tidak mampu melewati itu. Menarik, sebuah pagoda penimbunan jiwa yang tampaknya biasa ternyata memiliki tanda penyegelan kuno di dalam. Dia menarik indera ilahi dan kemudian duduk di sana berpikir, matanya bersinar cerah. Jika aku ingin membukanya, aku harus meledakannya dengan kekuatan yang luar biasa. Basis kultivasi aku tidak cukup kuat saat ini, tetapi itu tidak berarti aku kehabisan pilihan.
Baiklah, pagoda penimbunan jiwa, kamu hanya menonton dan melihat bagaimana Lord Bai melakukan sesuatu. Dengan itu, ia menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan ember besar. Itu setinggi seseorang, dan lebarnya hampir 2 meter, dan segera setelah itu muncul, ia meletus dengan kekuatan spiritual yang kuat. Yang mengejutkan, ember itu terisi penuh dengan air sungai Heavenspan. Kembali selama menghantui sekte penentang sungai, Bai Xiaochun, dalam ketakutannya, merendam topengnya di ember ini. Bahkan dia sudah melupakan masalah itu untuk sementara waktu. Menimbang bahwa dia membutuhkan ledakan besar kekuatan spiritual untuk menangani pagoda penimbunan jiwa, ini adalah barang yang sempurna untuk diambil dari tasnya yang dipegang. Air sungai Heavenspan adalah kelangkaan utama di Willlands. Ember ini mungkin tidak menjadikan aku orang terkaya di sini, tetapi jelas merupakan kantong uang yang besar. Menggilat bibirnya, ia memandangi ember itu dan kemudian kembali ke pagoda penimbunan kristal yang mengkristal. Dengan kekuatan spiritual dalam ember ini, aku seharusnya bisa meledakkan tanda pemeteraian itu. Mata berbinar. Dia melakukan gerakan mantra tangan kanan dan kemudian melambaikan jarinya di pagoda penimbunan jiwa. Seketika, gaya gravitasi bermunculan, menyebabkan lebih dari setengah air di ember melonjak ke arah tanda penyegelan di kedalaman pagoda. Pagoda penumpukan jiwa bergetar secara fisik ketika Bai Xiaochun mengirim akal ilahi ke dalam untuk menyaksikan tanda pemeteraian berantakan di bawah rentetan air sungai Heavenspan. Namun, bahkan ketika pecah, ia mulai sembuh sendiri. Bai Xiaochun dengan cepat melakukan gerakan mantra lain, mengirim lebih banyak air ke pagoda. Tanda-tanda penyembuhan menghilang, dan lebih banyak retakan muncul, sepertinya tanda segel akan hancur kapan saja. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, aura mengerikan bocor yang menyebabkan wajah Bai Xiaochun segera jatuh. Bahkan hanya menyikat aura itu dengan indera ilahinya membuatnya benar-benar terguncang dan terengah-engah. Melompat berdiri, dia berseru, itu. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk menarik semua air sungai Heavenspan kembali dari dalam pagoda. Syukurlah, setelah dia melakukan itu, tanda pemeteraian berhenti runtuh. Namun, tampaknya telah kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki sendiri, dan sekarang tetap dalam keadaan bobrok, seolah-olah hanya sedikit lebih banyak kekuatan yang bisa menghancurkannya. Bai Xiaochun mengendalikan napasnya dan kemudian kembali menatap pagoda, matanya bersinar karena ketakutan. Aura itu melampaui apapun yang pernah kurasakan dari siapapun, bahkan dari para deva. Ini sangat mirip dengan aura yang kurasakan saat uji coba oleh api di labirin. Ketika aku melakukan peningkatan roh 21 kali lipat pada itu. Daun, itu aura yang melampaui dewa. Jangan bilang itu, alam demigod. Apa sebenarnya yang tersegel di dalam pagoda ini?